Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu kita Damai Insyakum spesial Ramadan, yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Darul Hikam, Komplek Antilops Jatiwaringin, Jakarta Timur. Alhamdulillah, dalam suasana yang mendung dan diguyur dengan sedikit hujan, insya Allah ini adalah pertanda rahmat bagi majelis ilmu kita. Kita akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali, untuk mengaitkan antara kegiatan ibadah saum dan ukhuwah Islamiyah, yang insya Allah nanti akan dibahas oleh guru-guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Di antaranya adalah Habib Mahdi Alatas. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian nanti juga ada Ustadz Abi Maki yang akan membahas tentang hasil produk output daripada puasa mampu meningkatkan ukhuwah. Nah, berbicara tentang ukhuwah, kita akan lebarkan, kita akan masuk dalam terminologi terlebih dahulu, Habib. Ukhuwah sendiri itu maknanya apa, Habib? Ya, ukhuwah itu adalah satu tali persaudaraan. Itu dimana di dalam agama, saudara di dalam agama telah dikaidahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang harus lebih mencintai saudaranya daripada dirinya sendiri. Di sini kalau kita jabarkan tentang betapa pentingnya orang lain ketimbang diri kita sendiri, maka niscaya kita akan membiasakan diri dengan hablum minan nas. Islam atau peradaban Arab, di mana peradaban Arab ini adalah peradaban yang paling tertua, karena kita semua ini kullukum min Adam, kita semua anak cucu daripada Nabi Adam. Kebetulan ada yang lahir di Indonesia, ada yang lahir di India, ada yang lahir di Amerika, ada yang lahir di Arab Saudi. Itu adalah merupakan bagian-bagian daripada persaudaraan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, terkadang kita memiliki saudara ikhwan, tapi tidak pernah dilahirkan oleh orang tua kita. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Ada saudara yang tidak pernah dilahirkan oleh orang tua. Terkadang juga kita punya saudara dilahirkan oleh orang tua, tapi tingkah lakunya kayak musuh. Ada. Tapi Islam memberikan penjelasan sangat luar biasa. Rubba akhin lam talidhu ummuk. Kalau ada saudara saja yang tidak pernah dilahirkan oleh orang tuamu, kamu itu anggap bagian daripada anggota dirimu, bagian daripada tubuhmu, bagian daripada rohmu. Masa iya sih orang-orang yang dilahirkan daripada kedua orang tua menjadi orang lain bagi kita? Ini tataran Islam sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW selalu menekankan kepada umatnya untuk senantiasa bisa menghormati orang lain. Al-muslim akhul muslim. Setiap orang Islam itu saudara bagi orang Islam lain. Tidak sampai di situ, Ustaz. Ada yang sangat menarik dari Rasulullah, itu diharamkannya darahnya, diharamkannya lah hartanya, diharamkannya lah harga dirinya. Ketika kita mengetahui bahwa dia adalah saudara saya, maka haram bagi saya untuk mengeluarkan darah orang tersebut. Cuman ngeluarin darah loh, bukan ngebunuh. Meneteskan darah saja tidak boleh. Lalu hartanya juga kita harus jaga, harus kita amani. Jangan sampai hartanya itu kita rampas, kita ambil tanpa hak dengan kezaliman. Wa irduhu, dan kehormatannya. Jadi kalau seandainya Ustadz nasihatin saya, Habib, ini jangan begini demi kehormatan Habib, itu karena tali persaudaraan. Tidak mau kehormatan seorang muslim hancur, oleh karenanya
di dalam Islam ada namanya ad-dinu nasihah. Din agama Islam itu adalah merupakan nasihat. Nasihat untuk apa? Untuk bisa menjaga kehormatan setiap daripada saudaranya. Ini enggak. Kalau orang sono nih Pak, orang sini sih nggak ada, alhamdulillah. Orang sana, ya Pak ya, begitu tetangga salah, itu tetangga saya itu begini begitu, apalagi kemarin nih menjelang pilpres itu kan, Ya. Bermusuhan satu sama lain, yang satu begini, yang satu begitu. Dia lupa ada namanya saudara satu agama, ada saudara satu ubudiyah. Kewajiban kita taat kepada Sang Maha Penguasa. Ada lagi saudara wataniyah secara kenegaraan. Ada lagi saudara nasabiyah secara nasab. Ada lagi saudara lidiniyah untuk secara agama. Jadi beberapa ikatan persaudaraan kita itu seharusnya sebagai seorang muslim wajib, kudu, mesti menjaga. Oh, dia kan bukan saudara saya seagama. Terkadang ini kadang-kadang suka salah tangkep. Tidak apa-apa tidak seagama, mungkin juga senegara dan sebangsa. Makanya Rasulullah itu di dalam persaudaraan itu sangat luar biasa, sampai dibilang begini di dalam satu hadis, man adza dzimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang mengganggu orang kafir zimmi, orang non muslim yang bersahaja bersama kalian, yang tinggal bersama kalian, yang besar bersama kalian, kalian ganggu mereka bagaikan mengganggu aku. Masya Allah. Padahal posisinya orang kafir, Habib. Orang kafir. Jadi ada rahasia apa ini, Habib? Itulah social life yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana akhlakul karimah. Telah mengganggu aku. Waman adzani faqad adzallah. Dan siapa yang mengganggu aku, maka niscaya dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Waman adzallah fa ma'wahu jahannam. Siapa yang mengganggu Allah, tempatnya itu di siksaan api neraka. Saya kemarin menyaksikan Damai Indonesiaku di TV One. Kebetulan ustadznya menjabarkan bagaimana orang-orang Yahudi masuk di Palestina. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang terusir dari negaranya, lalu diterima di satu negara Islam, di satu negara kekuatan Islam, dengan welcome. Kalau nggak salah sampai 80% penduduknya Turki. itu dari Turki, di Turki. Ya. Diterima. Yang akhirnya apa yang terjadi? Kebaikan dibalas dengan keburukan. Islam tidak. Makanya Islam selalu mengatakan, ingat, hormati saudaramu, cintailah saudaramu lebih dari mencintai diri sendiri. Nah Habib, ini memaknai hadis lebih mencintai saudara. Jadi sepertinya dinullah Islam ini lebih menekankan kita mengurusi orang lain daripada mengurusi diri sendiri. Tetapi bukankah kita juga punya tanggung jawab untuk juga mencintai diri kita sendiri? Artinya ini untuk masuk pada level kita mencintai orang lain, lebih mencintai orang lain daripada diri kita sendiri, itu sangat susah, Habib. Sebetulnya dibilang susah tidak, dibilang tidak juga susah. Ada peribahasa begini, bila kau mau 1000 jalan kau akan cari, bila tak mau 1000 alasan pun akan keluar dari mulut kita, kan begitu ya. Jadi Islam itu ada kaidah satu, hablum minallah. Di dalam Islam, ketika seorang manusia harus melakukan hablum minallah. Tapi hablum minallah sendiri tidak akan pernah selesai apabila tidak ada hablum minannas. Jadi bukan antara hubungan kita sama Allah saja gitu. Bukan hubungan kita antara kita Ya. sama Allah. Ketika kita hablum minallah, segala sesuatunya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah. Tapi kewajiban kita kepada sesama manusia untuk menghormati. Okay. La tahasadu, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim,
Janganlah kalian itu saling gontok-gontokan, iri-irian. Ada saudaranya beli mobil, tetangganya ngomel-ngomel. Papa, kapan itu kita punya mobil kayak begitu? Kata si anak, kempesin aja bannya. Ada orang naik haji, dia bilang, wah baru naik haji sekali aja udah sombong. Ada begitu. La tahasadu, jangan kalian tuh saling iri, saling gontok-gontokan. Wala tanajashu, jangan juga mencari-cari kesalahan orang, memata-matai. Lagi ngapain tuh? Jangan-jangan penyakit jangan-jangan. Yang ada apa? Semakin ke dalam jangan-jangan tersebut dan semakin tingginya rasa kebencian kita. Lalu diajarkan oleh Rasulullah juga, jangan sampai kita menjual barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain. Nih, misalnya nih, saya dagang, Ustadz Agung dagang. Orang datang ke Ustadz Agung, berapa Ustadz itu barangnya? 5.000. Saya bilang, udah sama saya aja beli 3.000 perak. Itu nggak boleh. Menjual, kenapa? Jangan sampai ada rasa kebencian. Tersakiti ya. Tersakiti. Sama-sama pedagang tersakiti. Nah Habib, mungkin bisa lebih ditegaskan lagi dalam porsi mencintai orang lain seperti apa yang harus dianjurkan oleh agama ini, Habib? Mencintai orang lain adalah mau menasehati orang lain. Mau mengangkat dia unsur akhaka zaliman au madluma. Mencintai orang lain, mengangkat dia daripada kezoliman, mengangkat dia daripada perbuatan terzolimi. Dizolimi oleh orang, kita angkat. Itu mencintai orang lain. Kalau kita seandainya melihat saudara kita itu terzolimi, maka bantulah sekuat mungkin. Terzolimi, baik itu dizolimi oleh orang lain atau dia menzolimi dirinya sendiri. Jadi itulah yang dikatakan mencintai orang lain. Kalau kita punya harta, misalnya kita punya harta, kita bisa bantu orang tersebut untuk berusaha, kita bantu. Tapi jangan ketika kita tahu orang tersebut salah, kan Islam ini menganjurkan kan supaya kita bantu terus. Salah sekali duitnya untuk judi, kita bantu. 2 kali kita bantu, 3 kali kita bantu. Itu namanya bukan membantu atau mencintai orang lain, tapi menyiksa atau menyesatkan orang lain. Nah, Rasulullah SAW pernah mendapatkan hal serupa, di mana ketika muhajirin datang ke Ansor, orang yang punya harta dia bagi 2 sama saudaranya muhajirin. Orang yang punya istri 2 ditanyain, Pak, yang punya istri 2 Pak, dia tanyain begini, silahkan pilih mau istri saya yang mana, ya mau yang pertama atau yang kedua. Ditawarin. Yang punya rumah 2 juga begitu. Tapi orang si muhajirinnya juga kagak semenah-menah. Dia bilang begini, secukupnya aja, dikasih harta berlimpah dia cukup-cukup. Tahu juga ini. Walaupun saudaranya cinta sama dia, walaupun saudaranya itu sayang sama dia, tapi juga punya prinsip. Tidak, mentang-mentang nih, dikasih mobil, udah yang bagusan aja Ustaz ya. Enggak juga begitu. Enggak tahu diri. Itulah mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri, artinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar harta saja. Baik, jadi intinya memang tidak dalam arti kita harus memberikan segalanya kepada orang lain dalam memaknai hadis ini, tetap dalam porsi-porsi tertentu. Baik, Habib, nanti di segmentasi selanjutnya nanti kita akan mencoba untuk membahas mengaitkan antara ibadah saum yang mampu menciptakan rasa kebersamaan. Di manakah rahasianya? Apakah benar bahwa saum yang kita laksanakan secara sungguh-sungguh berdasarkan ilmu dan yang telah dicontohkan oleh guru kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW, mampu mengangkat derajat kita pada tingkat mencintai orang lain, saudara-saudara kita sendiri. Tetaplah bersama kami dalam Indonesaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Saudara-saudariku yang kumuliakan dan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha menciptakan keluhuran dan maha menciptakan tuntunan-tuntunan yang membawa keluhuran, kedamaian, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tuntunan yang memang merupakan satu-satunya tuntunan yang multi sempurna, yang akan membuat terbenahinya umat manusia dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih luhur, dari kegelapan menuju cahaya, dari cahaya menuju cahaya yang lebih lagi. Cahaya apa? Kegelapan apa? Kegelapan dosa, kegelapan kezaliman, kegelapan hati, kegelapan sifat-sifat yang hina itu berubah menjadi cahaya kedamaian, cahaya kasih sayang, cahaya kelembutan, cahaya khusyuk, cahaya doa, cahaya munajat. Amarah berubah menjadi sabar dan munajat. Emosi berubah menjadi sabar dan doa. Kekerasan berubah menjadi kelembutan yang membuat lunturnya kekerasan pada musuh berubah menjadi teman. Itulah rahasia kekuatan dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian banyak pendukung dakwah setia beliau justru awalnya adalah orang yang sangat memusuhi beliau. Di antara para khulafaur rasyidin, di antara muhajirin dan ansar, banyak kita temukan riwayat-riwayat para sahabat yang awalnya adalah orang-orang yang memerangi Nabi, yang membenci Nabi, niat membunuh Nabi. Namun setelah mengenal kelembutan sang Nabi, maka mereka berubah menjadi pembela. Dan itulah hakikat kemenangan. Hakikat kemenangan adalah bukan menundukkan lawan dengan kekerasan. Itu terjadi apabila sudah pada titik penghabisan, dalam ketidakmungkinan lagi kita berbuat lemah lembut. Kalau sudah diperangi, seperti ayat yang kita dengar tadi di dalam surat Al-Mumtahanah, diperangi, diusir, baru Allah SWT izinkan kita membela diri dan berbuat kekerasan. Yaitu dengan cara membela diri, tidak lebih dari itu. Namun selain dari itu, sungguh kemenangan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita capai adalah bukan kemenangan menundukkan musuh, namun kemenangan untuk menjadikan musuh menjadi teman, musuh menjadi pembela, orang yang memusuhi agama Allah menjadi orang yang mengikuti agama Allah. Demikianlah maksud datangnya tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaih. Perdamaian antara muslimin mesti kita bina. Perdamaian antara muslim dan non muslim mesti kita bina. Ya Habib, tapi kan sekarang ini semakin hari makin jauh dari norma-norma Pancasila, makin jauh dari norma adab, semakin jauh daripada norma-norma ketuhanan yang Maha Esa. Sungguh Pancasila yang baru saja kita rayakan hari kesaktian yaitu baru saja hari kesaktian Pancasila menggema di dalam jiwa kita, itu merupakan satu peringatan bagi kita untuk kembali membenahi diri, bahwa norma-norma Pancasila tidak satupun yang bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahkan itu adalah salah satu 5 poin itu adalah salah satu daripada ringkasan atau cuplikan dari Al-Quran dan hadis dan ajaran Islam. Dan saudara-saudariku yang kumuliakan, yang hadir di masjid ini dan para pemirsa sekalian, kekerasan tidak membenahi keadaan.
Kekerasan hanya bisa menundukkan lawan karena lawannya kehabisan senjata. Kalau lawannya punya senjata lagi, bakal melawan lagi. Tapi berbeda dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, metode nabawi yang multi sempurna, yaitu dengan budi pekerti membuat musuh-musuhnya berubah menjadi para pendukungnya. Seperti riwayat yang sahih, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang yang sangat membenci beliau, lalu beliau menghadiahkan untuknya 100 ekor onta, malah diberi hadiah. Lalu setelah itu orangnya tidak terima kasih, Rasulullah beri lagi hadiah, padahal orang itu non-muslim. Lalu dia tidak terima kasih, Allah beri lagi 100 ekor, 300 ekor onta diberikan untuk orang yang non-muslim yang memusuhi Nabi. Maka ia pun mencair dan menangis dan menyadari betapa buruknya hatinya dan betapa indahnya Islam. Maka kalau kita lihat ada barangkali bagi kaum muslimin muslimat dari pihak non muslim barangkali kurang berakhlak, kurang baik, ya kita sebagai muslim layaknya lebih baik daripada yang lain, lebih berakhlak, lebih berlemah lembut, lebih berkasih sayang. Saudara-saudariku yang kemuliakan, perjuangkan Pancasila itu, karena norma-norma Pancasila adalah juga pecahan dari mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau. Kalimat ketuhanan yang Maha Esa adalah ajaran tauhid, dan kalimat tauhid itu adalah asas dan dasar dari seluruh Al-Quran dan hadis. Jadi semakin seseorang itu mau menyempurnakan tauhidnya, maka hendaknya ia menyempurnakan tuntunan Al-Quran dan hadis pada dirinya. Semakin ia sempurnakan itu pada dirinya, maka semakin ia menjalankan konsep ilahiyah ketauhidan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun dia sudah mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tentu belum sempurna imannya jika ia tidak mengamalkan tuntunan yang lain. Maka kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu bukannya membatasi, tapi justru meringkas dan merupakan satu asas yang cabang dan rantingnya mengarah kepada seluruh tuntunan Al-Quran dan hadis. Demikian. Selanjutnya kita bicara tentang sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengenai kekerasan yang muncul itu tidak hanya di Indonesia tentunya, tapi di negara-negara yang lain pun sering terjadi, bahkan lebih. Namun kita layaknya menjadi panutan, karena kita adalah negeri muslimin terbesar di muka bumi. Maka layaknya kita menjadi panutan. Dari tindakan benturan massa dan lain sebagainya, hal itu sudah sering terjadi walau di masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka yang tidak terlibat jangan turut memanasi, tapi terus berusaha membenahi dan mendamaikan. Apakah itu antara agama, apakah itu antara suku, apakah itu antara parpol yang barangkali masing-masing dengan atributnya, atau barangkali dalam pilkada, pemilihan gubernur, pemilihan lurah, pemilihan bupati, selalu benturan ada. Di dalam banyak hal, di pasar benturan antara pedagang, di jalanan benturan antara pengendara, dan lain sebagainya. Nah, kita menyikapi yang di luar lingkup daripada kejadian itu, menyikapinya dengan membenahinya dengan kedamaian, mendamaikannya, bukan memicu agar masalah menjadi lebih panas, lebih keras benturannya, lebih keras keberingasannya, tapi kita meredam emosi dengan memahamkan mereka bahwa emosi tidak menyelesaikan masalah, kekerasan tidak menyelesaikan masalah, tapi akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, terkecuali jika kita sudah tersudut sebagai pihak yang tidak mempunyai jalan lain kecuali membela diri dengan ketegasan dan senjata. Maka hal itu merupakan perintah Allah, sebagaimana firman-Nya yang tadi kita dengar di dalam surat Al-Mumtahanah, bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbaik-baikan
berbuat baik, berlemah lembut pada orang-orang yang di luar kalian, yaitu yang non-muslim, selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Sungguh Allah melarang kalian untuk berbaik-baik pada mereka yang mengusir dan memerangi kalian, maka kalian tergolong kaum yang zalim kalau berbuat itu. Nah, kalau dalam perbedaan agama saja Allah perintahkan demikian, lebih-lebih lagi di dalam persatuan Indonesia, antara suku, antara golongan, antara kelompok masyarakat, antara ormas. Maka kita sebagai muslim yang baik, sebagai penerus cita-cita Nabi SAW, layaknya membenahi kedamaian dan persatuan. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang disiarkan secara langsung dari Masjid Darul Hikam Komplek Antilop Jatiwaringin Jakarta, yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kita mengangkat satu tema kaitan antara ibadah saum dan ukhuwah. Tadi Habib telah memaparkan begitu panjang lebar pada segmentasi yang pertama tadi betapa pentingnya manusia untuk menyadari bahwa kita tidak sedang hidup sendiri. Dalam ibadah bukan hanya kita dan Allah, tetapi antara kita dan masyarakat sekitarnya. Nah, pada segmentasi selanjutnya nanti, Habib akan memaparkan sebuah paparan, yaitu faktor-faktor penunjang lahirnya ukhuwah. Namun sebelumnya kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah subhan walhamdulillah wala ilaha illallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Segenap pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang insyaallah selalu dalam limpahan rahmat, hidayah, taufik, karunia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah-jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah selalu dalam kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baru saja tadi kita melihat tayangan bagaimana tentang musibah yang menimpa saudara kita. Islam memberikan penjelasan kepada kita melalui baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mencintai orang lain, saudaranya, itu adalah merupakan kewajiban yang terutama. Selain daripada tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ada kewajiban lain yang harus kita jaga, yaitu hablum minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita. Dipadukan antara sahabat Ansar dan Muhajirin ketika mereka terusir atau terusik daripada kota Mekah, diterima oleh sahabat-sahabat Ansar daripada kota Madinah. Lalu Rasulullah mempersatukan mereka dalam satu tali persaudaraan. Persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan Islamiyah. Sesama muslim merupakan tali saudara yang tidak bisa diputuskan.
Setiap muslim dan muslim yang lain harus memiliki rasa apa yang saudaranya rasakan. Tapi Rasulullah juga memberikan pelajaran kepada kita, di mana pelajaran tersebut Rasulullah memberikan penghormatan kepada orang-orang di luar agama Islam yang mau bersahaja dengan orang-orang Islam. Rukun bersama, hidup bersama, saling hormat menghormati, tidak mengganggu satu sama lain, maka hak daripada orang tersebut pun bagi orang Islam harus menjaganya sebagaimana orang tersebut telah memberikan penghormatan kepada kita. Alhamdulillah. Itu namanya ukhuwah wataniyah, saudara setanah air, saudara kita sebangsa dan senegara. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah wataniyah, yang ketiga ukhuwah basyariyah. Setiap manusia berasal daripada Adam, dan Adam itu terbuat daripada tanah. Oleh karenanya setiap manusia mesti harus tahu bahwa manusia yang lain itu adalah saudara-saudara mereka. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Tidak ada perbedaan antara yang hebat dan yang tidak hebat. Tidak ada perbedaan antara si putih dan si hitam. Yang membedakan mereka hanya tingkat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ukhuwah basyariyah dikaitkan dengan ubudiyah, hubungan dia sama Allah Sang Maha Pencipta. Jadi basyariyah itu tidak boleh lepas dengan ubudiyah. Kan kita ini diciptain sama Allah, tugas kita ini untuk menyembah Allah, betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dua makhluk yang diciptakan sama Allah. Salah satunya yaitu manusia. Yang di sebelah sini namanya manusia, yang di sini namanya manusia, yang di belakang layar TV juga namanya manusia, yang nggak kelihatan namanya jin-jin aja. Sama semua manusia. Dari mana asal usul manusia? Min turab, dari tanah. Suatu saat akan kembali kepada tanah. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak boleh seorang manusia menghina saudaranya manusia yang lain. Tuh, Ustaz Agung udah berdiri nih. Baik Habib, istirahat sebentar Habib. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada intinya adalah sempurna sekali tatanan yang diciptakan oleh Allah, kehendak Allah yang diterjemahkan di muka bumi ini oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sesama Islam maka mereka saling mencintai, di luar Islam mereka saling menghormati. Lantas untuk urusan hidayah, kembalikan saja kepada Allah tanpa memaksa mereka untuk bergabung bersama kita. Kita akan lanjutkan lagi antara kaitan puasa, ibadah saum dengan ukhuwah tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Damai Indonesiaku. Dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah mulai membahas tentang apa itu tali persaudaraan. Ada saudara
nasabiyah, secara nasab. Saya dilahirkan daripada seseorang, lalu saya memiliki adik atau kakak. Itu namanya saudara nasabiyah. Ada juga saudara basyariyah, secara manusia. Saya saudara dengan manusia lain. Tidak mau saya dikatakan saya saudara dengan monyet, nggak mau. Kan ada itu teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet. Dia aja yang monyet, kita jangan. Kita dari Adam, wa Adam min turab. Kita dari Adam, dan Adam itu dari tanah, basyariah. Ada lagi saudara seagama. Siapa? Al-Muslim, akhul Muslim. Setiap Muslim dengan Muslim yang satunya, itu adalah merupakan saudara. Ada lagi saudara tentang hakul ubudiyah. Kewajiban seorang hamba untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bani Israel pada zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, mereka adalah saudara-saudara kita seagama. Walaupun zamannya itu sudah berbeda. Umat Nabi Allah Daud, saudara kita seagama walaupun zamannya beda. Umat Nabi Isa, saudara kita walaupun zamannya beda. Kenapa? Karena para anbiya yang terdahulu mengatakan bahwa Allahu Ahad, lam yalid walam. Nah, inilah yang dinamakan ubudiyah, tentang hubungan kita hablum minallah. Kewajiban daripada setiap insan kepada saudaranya yang lain, jangan sampai terjadi penghinaan atau mengecilkan. Kenapa? Tadi wa adam min turab, la fadla ala arabin wala ajamin illa bittaqwa. Tidak ada orang Arab dan orang yang bukan Arab lebih utama yang mana dan yang mana, kecuali berdasarkan rasa takwanya mereka. Hingga Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa tidak boleh ada daripada kalian, wahai saudara-saudaraku, menodai, menghina, menghujat, hasut, iri, dengki, menggunjing saudaranya yang lain. Lalu Rasulullah SAW juga menjabarkan, jadi satulah wahai kalian umat manusia, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya takwa ada di dalam diri kita, dalam sini, dalam sini. Hingga 3 kali Rasulullah SAW memberikan penjelasan tersebut. Kenapa? Agar senantiasa tidak ada orang lain itu menghujat orang lain. Bahkan Rasulullah SAW memberikan wasiat, mengutamakan tentang tetangga-tetangganya. Sampai sahabat-sahabat menanyakan, takut bahwa ada hak waris kepada tetangga. Ini enggak. Tetangga kita sakit, rasain loh. Giliran susah, emang dia nggak mau dibilangin. Saya sering itu menjabarkan itu. Sebetulnya kan kalau kita hidup ini sudah diajarkan dari masih kecil. Punya kaki kanan, punya kaki. Punya tangan kanan, punya tangan. Tangan kanan gatal, tangan kiri. Diminta nggak, Bu? Diminta nggak? Inilah yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Walaupun tugasnya beda-beda, tapi tidak masalah. Tangan kanan kesemutan, tangan kiri mijitin. Tangan kiri kesemutan, tangan kanan mijitin. Kaki kanan maju, kaki kiri mundur. Coba maju dua-duanya, oblak yang ada gitu. Keseimbangan, kesenambungan yang sangat luar biasa telah diajarkan kepada kita. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tergantung masalah nasib. Tapi yang harus kita jaga adalah ukhuwahnya, kebersamaannya. Ini
temanya sebetulnya sangat cakep. Kemarin ini kan kita baru pilpres nih. Ya, baru itu kalau ketemu tetangganya tuh, nomor berapa dia? Nomor sekian. Wah, udah nggak usah diajak ngomong. Pilpres boleh pilpres, tapi persaudaraan kita tidak boleh terganggu. Kesatuan negara bangsa kita ini lebih utama daripada segalanya. Kenapa? Ada hak antara yang lain dan yang lain. Ada kewajiban. Ini kan yang di depan saya ini camat semua ini. Camat. Kira-kira kalau mati mau jalan ke kuburan sendiri apa minta dibantuin sama orang lain? Emang kenal sama yang gotong? Nggak kenal. Yang gotong kenal kita. Kita udah nggak kenal sama yang gotong. Nah, inilah menjaga ukhuwah yang sangat luar biasa. Karena manusia pasti membutuhkan orang lain. Makanya ketika Allah membicarakan tentang hablum minallah, urusan dia sama Allah, ketika kita dosa, melakukan dosa, kita istighfar kepada Allah, selama tidak menyekutukan Allah, Allah akan ampuni dosa dia. Tapi ketika berurusan sama orang lain, ada hak kisasnya. Nyolong karena merugikan orang lain, potong tangannya. Betul. Mabok-mabokan harus dipecut. Membunuh orang lain harus dibunuh. Menganiaya orang lain harus dihukum sesuai dengan apa yang ia melakukan. Ketika berurusan sama orang lain, Allah perkeras hukum-hukumannya. Islam akan mudah ketika dia hablum minallah. Misalnya, tapi jangan dilakuin nih. Misalnya ada orang dari masih kecil sampai besar kagak sholat. Misalnya, tak tahu begitu pas menjelang kematian seminggu sebelum mati dia sholat. Selesai itu urusannya semua itu. Selesai. Begitu sholat, baru sekali sholat. Datang ke Ustaz Abi Maki, Ustaz ajarin saya sholat. Ahlan wa sahlan, Ustaz Abi Maki udah datang itu. Datang, ajarin sholat, diajarin sholat, meninggal. Selesai itu semua urusannya. Tapi ketika kita urusan sama orang lain, saya ngomong begini, tuh bapak, tuh kan kacamatanya boleh minjem tuh. Cuma ngomong begitu doang. Saya ngomong, Ustaz Agung, itu bapak kacamatanya boleh minjem. Apa yang terjadi? Tidak akan pernah taubat saya diampuni sama Allah kecuali saya minta maaf dulu sama orang tersebut. Wah, mentang-mentang Ramadan ngomong begini, nanti kan kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, 00 kayak iklan bensin. Itu 00 itu masalah apa yang sunnah-sunnah. Saya diundang, kebetulan saya nggak bisa, atau tetangga saya sakit, saya lupa besuk, ada yang meninggal, saya nggak sempat takziah karena saya lagi di luar negeri. Minal aidin wal faizin, minta maaf, mohon maaf lahir dan batin. Tapi kalau masalah pribadi kayak tadi, ngegunjing, menghina, menghujat, memfitnah, harus diomongin satu-satu. Ini caranya taubat, ini caranya taubat. Mau caranya taubat? Pertama, orang taubat kalau punya dosa sama Allah itu, pertama harus meninggalkan perbuatannya. Yang kedua harus istighfar. Yang ketiga jangan ngulangin. Itu kalau sama Allah. Nah, kalau sama manusia harus minta maaf sama orang tersebut. Disinilah Islam mengajarkan haknya orang lain itu lebih utama daripada dirinya. Jangan pernah kita menzalimi orang lain, karena kita juga tidak mau dizalimi oleh orang lain. Insya Pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah, guru kita telah memberikan satu penegasan bagi kita bahwa mustahil kita hidup sendiri di muka bumi ini. Dan pada segmentasi selanjutnya nanti, Ustaz Abi Maki akan memaparkan kepada kita bentuk kasih sayang seperti apa yang menjadi haknya dalam ukhuwah. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد عسر يسرا ربنا علاك قدرا يا إمام الأنبياء بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هلانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Insaku yang mengangkat tema kaitan ibadah saum dan ukhuwah. Tadi Habib Mahdi telah memaparkan kepada kita terminologi tentang ukhuwah. Nah, ketika manusia, umat beriman, umat muslim yang melaksanakan ibadah saum dengan benar, maka akan tumbuh dalam jiwanya rasa kasih sayang. Dan inilah modal daripada ukhuwah. Nah, bentuk kasih sayang seperti apa yang dibutuhkan dalam ukhuwah? Ustadz Abi Maki akan memberikan paparan kepada kita. Silakan, Guru. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayahanda bunda, para pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, wabil khusus guru-guru kami, asatidah, wabil khusus Habib Mahdi Alatas hafizahullah, guru kita semuanya, Masya Allah, sudah menyampaikan banyak hal tentang yang namanya ukhuwah Islamiyah dengan bagian-bagian yang ada. Lalu, kalau ingin melihat ukhuwah Islamiyah yang berasalkan dari mulai saum yang ada satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda-tanda orang bisa benar-benar memiliki ukhuwah yang kuat karena punten didasari dengan keislaman kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah yang dapat mempererat ukhuwah Islamiyah lebih kokoh daripada ukhuwah nasabiyah. Kalau nasab hanya terkait dengan darah daging, tadi sudah disampaikan. Contoh yang paling luar biasa, pernah mengenal Mus'ab bin Umair. Begitu beliau masuk Islam, perang Badar, dan perang Badar ini 70 orang kafir mati. Dan 70 orang kafir ditawan. Salah satu yang ditawan itu adalah adiknya Mus'ab bin Umair. Sementara Mus'ab bin Umair adalah sayap kanan di bagian perang Badar. Salah satu daripada pemimpin perang lah. Begitu adiknya Mus'ab bin Umair dipegang sebagai tawanan, dibawa oleh seorang Ansor. Tiba-tiba adiknya Mus'ab melihat abangnya sedang gagahnya menjadi panglima, salah satu panglima dalam perang Badar. Dia katakan, "Kak, tolong aku kak, aku jadi tawanan kak, tolong aku kak." Lihat apa yang dikatakan oleh Mus'ab bin Umair. Melihat adiknya minta tolong, kata Mus'ab bin Umair mengatakan, "Anta laisa bi akhi wa huwa akhi." Subhanallah, kamu bukan saudaraku, tapi dia sebagai saudaraku. Karena saudara seiman itu adalah lebih dahsyat daripada seapapun, saudara apapun. Luar biasa.
Lalu apa yang menyebabkan seperti ini? Tidak akan pernah merasa persaudaraan ini indah kecuali memiliki sifat yang ada. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang ada, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Satu itu. Nanti kita lihat istilahnya ayat selanjutnya, nanti kita akan bahas. Namun di awal dengan mengatakan kata-kata sebelum ayat itu, ada firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Kelembutan yang dimiliki. Seandainya seseorang mengaku Islam tapi hatinya tidak ada kelembutan terhadap orang mukminin, mukminat, hakikatnya dia tidak akan mampu menyebarkan ukhuwah di dalam kehidupannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa diterima oleh orang-orang mukminin, bahkan di luar orang mukminin pun menerimanya, orang kafir pun menerimanya? Jawaban yang paling tepat adalah dengan mengatakan punten lintalahum, karena hatinya lunak, hatinya bersih, tidak pernah ada hasad, tidak pernah ada kebencian. Selagi orang mukmin dalam hatinya ada kebencian, ada hasad, tidak akan pernah terjadi ukhuwah Islamiyah. Ya, yakinkan itu. Baik di kalangan rendahan, kalangan menengah, kalangan atas, seandainya di antara mereka tidak ada kelembutan hati, tidak akan pernah beres. Siapapun yang mengurus apapun, tidak akan pernah indah. Kenapa demikian? Lihat hadis Rasulullah SAW, Sahihul Bukhari, dengan mengatakan, "Dabba ilaikum da'ul umam min qablikum al-hasadu wal baghdha." Telah datang zaman yang dahulu, hancur porak-poranda, berantakan, tidak ada persaudaraan, tidak ada ukhuwah. Apa penyebabnya? Al-hasadu wal baghdha. Penyebab virus terbesar perusak ukhuwah Islamiyah adalah kebencian, hasad, iri. Begitulah. Naudzubillah. Satu pegang. Maka dalam ayat ini dengan mengatakan dalam kalimatnya, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik." Kalau seandainya hatimu bengis, hatimu selalu hasad, hatimu selalu iri, orang tidak akan pernah bisa bersatu dengan Anda. Kelembutan yang perlu dimiliki. Selanjutnya, nomor 2-nya, saya sampaikan, hidup ini tidak bisa lepas daripada dua hal. Kalau tidak disakiti, ya nyakiti. Saya tanya sama ibu bapak punten, pernah nggak disakiti orang? Pernah nggak nyakitin orang? Mana yang lebih sering, disakiti apa nyakitin? Oh, pede disakitin, subhanallah. Oh, iya, disakitin, iya tahu wajahnya, wajah sakit hati semua ini, subhanallah. Namun saya sampaikan, terus kalau disakiti hati kita, apa yang harus saya lakukan? Ayat itu jelas dengan mengatakan fa'fu anhum. Seorang muslimin ketika saudaranya menyakitinya, tanpa ragu dia memaafkannya. Itu dikatakan fa'fu anhum. Ya udah bimaki, saya sudah memaafkannya, belum sempurna. Al-Quran mengatakan wastaghfir lahum. Buktikan Anda telah memaafkan orang mukmin itu dengan cara minta ampunkan kepada Allah terhadap kekeliruan yang dia lakukan. Subhanallah. Itu seandainya pun tetap masih nyakitin, wasyawirhum, ajak dia bicara. Kenapa sih Anda nyakitin saya? Apa sih salah saya? Apa salah saya sehingga aib saya dibuka sana, dibuka sini? Apa salah saya? Musyawar, wasyawirhum. Ini untuk ukhuwah. Setelah selesai, apabila dia memang masih kekeh membuka aib kita, bongkar aib kita, maka lakukan satu gerakan, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Islam tidak lemah ketika melihat sesuatu yang menginjak-injak, azamta fatawakkal 'ala Allah. Suatu saat kita harus memberi pelajaran dengan sempurna kepada orang yang melakukan seperti itu. Ini tentang masalah isi pertama tentang ukhuwah Islamiyah. Allah barik fi. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, untuk mencapai posisi pada level orang mudah memaafkan tentu saja dibutuhkan latihan. Dan inilah bulan yang penuh keberkahan. Bulan suci Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk kita, untuk melatih diri kita, menumbuhkan rasa ukhuwah dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Spesial Ramadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan sehingga kita bisa duduk i'tikaf di rumah Allah yang sangat indah ini. Pertama, tadi saya katakan ukhuwah Islamiyah bisa dimiliki dengan seorang yang memiliki kelembutan hatinya, jauh daripada kebencian, jauh daripada hasad. Ini pertama. Kedua, bukan hanya sekedar itu, tapi memaafkan siapapun yang telah menyakitinya. Karena apa? Sebesar dan seberat rasa sakit yang diterima oleh seorang mukminin saudara kita, hakikatnya pintu sorga terbentang buat kita. Seseorang sahabat Abu Dhamdham disebutkan oleh Rasulullah, seorang laki-laki mengatakan innahu min ahlil jannah, innahu min ahlil jannah, 3 kali disebutkannya. Seorang sahabat penasaran, apa sih yang membuat dia menjadi ahli sorga? Begitu datang ke rumahnya bertamu, 3 hari dia tidur di rumah Abu Dhamdham, tidak ketemu apa yang membuat dia bisa menjadi ahli sorga. Ternyata Abu Dhamdham mengatakan, kalau saya mengandalkan sholat 5 waktu untuk menjadi ahli sorga, rasa-rasanya sholat saya jauh-jauh daripada khusyuk. Seandainya saya mengandalkan saum, haji, umrah untuk meminta surga Allah, rasa-rasanya pun jauh daripada kesempurnaan. Tapi saya bisa melakukan dengan ikhlas. Setiap sebelum tidur, tidak pernah di dalam hati saya membawa kebencian kepada siapapun orang mukminin, mukminat dimanapun berada. Dengan kata-katanya, Allahumma inni qad afautu man zalamani. Ya Allah, siapapun yang telah menyakiti aku, yang telah bergunjing tentang aku, semuanya telah aku maafkan. Gara-gara doa seperti itu yang terbiasa diucapkan oleh Abu Dhamdham, Allah ridha beliau menjadikan ahli sorga. Maka fa'fu anhu, maafkan. Siap melakukan hal itu setiap malam? Insya Allah. Jangan ada seseorang yang dibuang, misalnya dengan mengatakan, ya Allah, siapapun yang telah menzalimi aku, semuanya aku maafkan, kecuali si fulan. Masih ada kecuali yang tidak bisa, harus plong semuanya, jangan ada kecuali. Itu menjadikan ahli sorga. Ini ukhuwah, dan tidak mungkin hal ini bisa dilakukan kecuali ada rasa ukhuwah cinta yang ada dalam kelembutan hati. Iya. Selanjutnya, wastaghfirlahum, maafkan. Setelah maafkan, minta ampunkan kepada Allah dia. Ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, karena dia tidak tahu, ya Allah ampuni dia. Tapi seandainya masih saja begitu, wasyawirhum, panggil, ngobrol. Setelah itu apa? Kalau dia masih kekeh saja melakukan itu, serahkan kepada Allah. Paling tidak mengatakan, Allahumma kfinahu bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah, aku sudah peringati dia, tapi dia nggak bisa, saya serahkan kepadamu saja. Karena orang mukmin tidak boleh mendoakan orang mukmin dengan doa yang buruk. Iya. Selanjutnya, memang kalau orang itu sudah ada ukhuwah, apa sih hebatnya hikmah daripada ukhuwah? Luar biasa. Jazirah Arab yang namanya zaman jahiliyah, antara kabilah dan kabilah dan kabilah dan kabilah, sampai semua bangsa Romawi, bangsa Persia memandang Arab ini adalah kata-katanya dengan menyebutkan Baduy. Dengan kata-kata istilahnya apa? Orang primitif, ketinggalan zaman lah pokoknya.
Sehingga Raja Romawi ataupun Raja Persia begitu melihat surat dari Rasulullah dengan ajakan aslim taslam, Islam kamu maka kau akan selamat. Dia tanya, dari mana surat ini? Dari Muhammad. Muhammad mana? Arab yang Badui itu, famazzaqahu, dirobeknya, karena dia sangat mengetahui kalau sesungguhnya Arab ini primitif saat itu, Arab itu Badui, pokoknya keterbelakangan dari segala-gala yang ada. Tapi ingat, dengan kekuatan la ilaha illallah, Arab ini bisa bersatu dengan kekuatan yang sangat canggih, sehingga Raja Romawi tumbang, Raja Persia hancur karena kekuatan ukhuwah la ilaha illallah. Subhanallah. Sampai Rasulullah hijrah ke kota Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ketika jumpa antara muhajirin dan ansor, apa yang dilakukan? Tadi guru kita sama-sama sudah menyampaikannya dengan indah. Subhanallah, Habib Al-Mahdi dengan mengatakan al-mu'akhatu bainal muhajirin wal ansor, memang itu kuncinya. Sebelum melakukan apa dan apa, pertama dengan mengatakan, kalian iltafit ila yaminika wa ila yasarika. Coba lihat kiri kanan, apabila di situ ada orang muhajirin jumpa dengan ansor, berpelukanlah karena kalian ini bersaudara. Begitu berpelukan muhajirin dan ansor, disatukan dengan kokoh muhajirin dan ansor, Rasulullah berdiri dengan mengatakan kalimatnya, orang mukmin itu kalbunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Ketika Rasulullah mengatakan saling yasuddu ba'duhum ba'dha, tangannya begini Rasulullah, yasuddu ba'duhum ba'dha, karena kekuatan yang paling dahsyat berasal dari persatuan. Maka dengan mengatakan persatuan yang terindah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah, terbukti sudah catatan sejarah Islam telah memberikan satu paparan kepada kita betapa ikatan iman adalah lebih dahsyat daripada ikatan kekeluargaan. Nah, pada segmentasi yang berikutnya nanti, di segmen yang terakhir nanti, Ustaz Abi akan mencoba untuk memberikan satu paparan tadabbur daripada ayat Al-Maidah 48, bahwa Allah bisa saja menciptakan semuanya sama tanpa beda, tetapi justru dengan perbedaan ini Allah ingin menguji siapakah di antara kita yang paling beriman. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberikan kenikmatannya bisa berkumpul untuk mencari ilmu di rumah Allah yang sangat indah ini. Subhanallah, memang sudah digambarkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat Yahudi akan terpisah menjadi sekian golongan, orang Nasrani ataupun Israel akan terpisah menjadi sekian golongan, dan orang mukmin pun akan menjadi sekian golongan. Beberapa riwayat disampaikan oleh Anas bin Malik sekitar 72 golongan. Tapi subhanallah, walaupun seperti itu, Rasulullah mengatakan satu yang ada di dalam sorga. Siapa mereka ini? Yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Sekarang dengan mengatakan, ya sudah, saya ingin mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Sekarang kan saya nggak jumpa Rasulullah, saya kan nggak jumpa dengan para sahabat. Kan disebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang untuk bihablillah. Hablullah itu apa? Al-Quran wa sunnah, termasuk daripada bagian punten kalimat hablu minallahi. Subhanallah, Al-Quran, sunnah, pegang baik-baik. Sampai dalam beberapa riwayat mengatakan fa'uddu alaihima bin nawadij, gigit, jangan sampai dilepaskan dengan gigi. Karena kalau sudah merasakan ukhuwah Islamnya sangat-sangat nikmat dan luar biasa, perbedaan apapun di muka bumi ini akan sirna ketika kita kembali ke dalam satu kalimat yang agung, la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah. Seandainya orang senang berpisah, berarti belum kuat kalimat la ilaha illallah. Maka selalu mengatakan para alim ulama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Ini untuk ditegaskan dalam hati. Kalau sudah masuk ukhuwah, bukan hanya ukhuwah dalam Islamiyah yang ada di Indonesia, tapi ukhuwah yang di luar negeri pun akan terasa dalam hati kita. Begitu mereka rasa sakit, kena ke sini. Ketika mereka bahagia, kena di sini. Ini yang harus dikatakan dalam kalimat yang sangat indah tentang ukhuwah. Umat mukminin mukminat bukan di Indonesia saja, di Malaysia ada, di Australia aja, bahkan di Eropa pun ada. Saat ini pun, subhanallah, hari kemarin sudah dibahas dengan indah tentang masalah Palestina. Itu merupakan bagian ukhuwah Islamiyah yang harus kita kuatkan. Punten, satu hal yang mungkin untuk direnungkan oleh kita seluruhnya. Apakah ada rasa ukhuwah yang ada? Ada satu kewajiban. Ini sebagai renungan saja. Mu'tasim, putra daripada Harun ar-Rasyid, sebagai Amirul Mukminin, tiba-tiba ada seorang wanita ditawan oleh raja di Amuriyah. Ditawan, jadi tawanan seorang wanita. Tiba-tiba wanita ini, seorang muslimah, mengatakan, ya Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, aku ditawan ini oleh orang Nasrani. Kata rajanya mengatakan, kamu minta kepada Mu'tasim, nggak mungkin datang kalau hanya untuk membebaskan seorang wanita tawanan. Kabar itu tiba kepada Mu'tasim. Lalu Mu'tasim mengatakan, apa? Ada muslimah yang ditawan di Amuriyah? Iya, kumpulkan bala tentara, 80.000 pasukan bergerak menuju Amuriyah. Subhanallah, satu orang wanita ditawan, bergerak. Ini membuktikan ukhuwah yang sangat kuat. Sampai terjadi dunia mencatatnya perang Amuriyah. Kalau Amuriyah sekarang di daerah Turki, tapi dulu dalam jajahan Romawi. Berangkat terjadi peperangan dan dibebaskannya. Subhanallah. Ketika ditanya, ternyata beliau mengatakan kalimatnya, membebaskan tawanan hukumnya wajib. Para ulama dengan mengatakan fardu kifayah. Hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari, fukul ani, bebaskan tawanan, lau kallafakum bi jami'i amwali jami'il mu'minat. Bebaskan yang namanya tawanan walaupun menghabiskan seluruh harta orang mukminin dan mukminat. Ini bentuk daripada ukhuwah. Bebaskan kemiskinan, bebaskan kesulitan yang ada di negara ini, lalu keluar, silahkan, karena ini bagian daripada kekuatan ukhuwah yang kita miliki. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu dari guru-guru kita yang semakin memperkuat pemahaman kita tentang ukhuwah. Dan di kesempatan akhir nanti kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Habib. Dan tentu saja mudah-mudahan doa ini adalah mampu membersihkan diri kita. Sekali lagi, saum adalah ikhtiar kita, yang akan membongkar jiwa kita adalah Allah sendiri. Insya Allah kita adalah termasuk orang-orang yang dibersihkan hati dan jiwa kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang insya Allah selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah banyak mendapatkan apa yang kita harus dapatkan daripada ilmu yang diberikan, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Maki, menggambarkan tentang persatuan, kesatuan di dalam kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan juga bahwa haknya seseorang muslim kepada muslim yang lain adalah jangan menodai, jangan menghujat, jangan mencaci, jangan menghina. Ketika hal tersebut berlaku pada bulan puasa, maka puasa kita pun akan sia-sia. Jagalah akhlak, jagalah hati, sesungguhnya kekuatan iman dan takwa ada di dalam hati kita, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas gesekan-gesekan hati kita. Untuk itu, kita tutup dengan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Wa ilaihi falyatafaddal. Sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna irhamna irhamna. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik fawathiq qulubana ya rabbana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, Engkau maha mengetahui bahwa kami ini, bangsa ini telah terikat persaudaraan yang sangat kokoh dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, jadikanlah kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid ini yang dapat mengikat persaudaraan kami di dunia ini ya Rabbana, sehingga kami sanggup hidup dalam kalimat ini, saling bermesraan di antara kami dimanapun kami berada. Ya Rahmanu, ya Rahim, jadikanlah kalimat la ilaha illallah ini sebagai jembatan emas bagi kami untuk menuju cintamu dan ridhamu. Ya Allah, siapapun yang mengaminkan doa ini, siapapun yang mengaminkan doa ini, kabulkan semua permohonannya ya Rabbana. Sebutlah nama-namanya ya Allah sebagai penghuni surga Firdausmu, dan sebutlah nama-nama kami yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikan Damai Indonesiaku ini dimanapun berada. Sebutlah nama-namanya malam ini sebagai penghuni surgamu, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullul lailah. Ya Rabbana, sebutlah nama-nama kami malam ini sebagai penghuni surgamu. Ya Allah, sebutlah nama-nama kami di malam ini sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a.